Dipersembahkan oleh Sektor kesehatan menjadi fokus penting bagi pemerintah Kota Medan, terutama untuk meningkatkan kualitas layanan hidup masyarakatnya. Mulai dari peningkatan fasilitas kesehatan, layanan kesehatan, juga digitalisasi tentunya menjadi prioritas bagi pemerintah Kota Medan. Dan dalam semangat Medan untuk semua, hari ini kita akan membahas seperti apa dan bagaimana program implementasi yang direncanakan dan juga dilaksanakan oleh Pemko Medan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Medan. Kali ini bersama saya Azifa Zahrianis di 30 Minutes, dan sudah hadir bersama dengan kita PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, yakni Bapak Dr. Irlian Syahputra MKet SPOG, maksud kami MKet OG SPOG, yang sudah bersama dengan kami di sini. Pak Putra, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Senang sekali ya tentunya bisa berhadir dan juga bisa berdiskusi hari ini dengan Bapak ya, untuk membicarakan seperti apa nih program dari Dinas Kesehatan tentunya terhadap maksud kami adalah kesehatan itu sendiri ya Pak. Baik, kita akan mulai untuk membuka diskusi ini dengan mengetahui arah besar terkait dengan apa yang sedang dibangun oleh Dinas Kesehatan sendiri. Pak Kades, tentunya banyak sekali program-program yang direncanakan dan juga pastinya ingin diimplementasikan terhadap masyarakat yang ada di Kota Medan. Tapi bagaimana nih Pak terkait dengan melihat visi besar sektor kesehatan tentunya dalam implementasinya seperti apa di Kota Medan, dan juga apakah ada arah pembangunan yang tentunya menjadi prioritas terhadap kesehatan itu sendiri ke depan Pak? Baik, terima kasih Mbak Jiji. Jadi memang kesehatan ini menjadi salah satu hal yang paling penting, hal dasar ya. Jadi khususnya di Kota Medan, kita sudah berusaha dan juga program tadi terkait untuk UASI ya. UASI yaitu juga ada program Bapak Wali Kota Medan, itu UASI Premium. Yang mana di sini adalah pemerintah kota memastikan atau menjamin bahwasannya masyarakat itu akan jamin kesehatannya. Nah, dengan UASI sendiri tidak ada lagi perlu kekhawatiran untuk masyarakat Kota Medan untuk datang berobat ataupun mendapatkan akses layanan. Jadi cukup dengan KTP, dia bisa langsung datang ke rumah sakit dan wajib dan harus ditangani oleh rumah sakit yang memang bekerja sama dengan BPJS tentunya. Jadi memang di sini Pemko Medan sangat fokus terhadap pelayanan kesehatan dan juga di mana premiumnya kan gitu. Nah, premiumnya ini nanti di 2026 sudah dianggarkan untuk merehab atau membangun puskesmas yang ada di Kota Medan dari 41, dan juga ada pustunya akan dilakukan revitalisasi besar-besaran sehingga nanti masyarakat ke depannya nyaman untuk datang ke puskesmas, dan juga nanti dengan adanya nanti pengembangan SDM, jadi kita harap masyarakat bisa cukup puas untuk melakukan cek kesehatan puskesmas sehingga nantinya kesehatan masyarakat bisa lebih meningkat lagi. Baik, ini menarik ya Pak terkait dengan masuk kepada aspek layanan yang memang sangat dekat dengan warga, terutama warga Kota Medan terkait dengan UHC. Memang pemerintah Kota Medan sudah menggadang-gadangkan program ini ya Pak, tapi ada yang menarik Pak dari yang Bapak sampaikan adalah implementasi terkait dengan UHC Premium sendiri. Ini dampaknya seperti apa nanti Pak ke depan? Dan apakah memang ini akan diprioritaskan kepada seluruh warga Kota Medan atau seperti apa? Barangkali mungkin ada tahapan yang memang ketika di awal ada oknum-oknum ataupun memang terkhusus untuk prioritas di tahap awal sendiri bagi masyarakat Kota Medan, Pak? Seperti apa? Jadi memang UASI Premium ini kita nanti akan menjamin bahwasannya pasien itu akan dilayani. Contoh yang memang sering kita dengar laporan langsung dari masyarakat terkait ketidaktersediaannya kamar. Iya, betul banyak sekali Pak. Masyarakat datang ke rumah sakit dibilang kamar penuh. Jadi untuk menyikapi itu kita sudah mengkomunikasikan ke rumah sakit ya untuk menambah jumlah bed untuk kelas 3-nya ya untuk UASI, sehingga nantinya layanan bisa lebih banyak lagi, dan juga kita berharap bisa tidak ada lagi pasien-pasien ditolak di rumah sakit swasta, khususnya juga di RSUD
dan juga rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS, sehingga nantinya semua masyarakat bisa terlayani. Karena memang cukup banyak kita mendapatkan laporan dari warga terkait kamar penuh. Iya, Jadi betul. kita sosialisasikan untuk rumah sakit menambahkan jumlah bed untuk yang kamar kelas 3-nya. Dan juga nantinya terkait UASI premium, nantinya di setiap puskesmas bakal ada ambulan gratis, sehingga masyarakat bisa menggunakan untuk rujukan ke rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah sakit ataupun dari rumah ke rumah sakit. Tapi wilayah kerja masing-masing puskesmas yang ada di 21 kecamatan. Baik, artinya saat ini sudah berapa banyak nih Pak ambulans yang tersedia di puskesmas-puskesmas yang ada? Oke, jadi memang kita rencanakan di 2027 baru bisa full seluruhnya. Jadi sekarang ada kurang lebih sekitar 14 puskesmas yang sudah ada ambulannya. Di anggaran 2026 ini kita ada penambahan kurang lebih 10 unit. Nah, harapan kita di 2027 sudah selesai. Semuanya sudah mempunyai ambulan yang bisa melayani masyarakat. Baik, nah yang menarik lagi deh Pak terkait dengan biaya. Hambatan biaya juga salah satu yang menjadi faktor banyak masyarakat mungkin masih bertanya-tanya saat ini Pak. Nah itu seperti apa kesiapan dari Pemko Medan sendiri terkait dengan hal itu Pak? Nah, kalau untuk kita sudah UHASI, jadi Kota Medan sudah angka peserta sudah di 99%, dengan angka aktif itu 80%, sehingga bisa dilakukan secara UHASI dan warga tidak memerlukan biaya sepeser pun. Baik. Cukup datang, tunjukkan KTP, bisa dilayani. Kalau memang dia tidak punya BPJS kan gitu kan. Nah, jadi juga ke depan pemerintah juga sudah mengalokasikan dana. Jadi ada juga yang unregister. Unregister itu pasien-pasien tidak mempunyai data kependudukan. Iya. Itu juga sudah ditampung anggarannya. Tapi pun kita juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan, yang memang dia belum terdaftar, kita akan daftarkan, kita akan lakukan iris mata sehingga nantinya warga ini mempunyai data kependudukan. Baik, boleh Pak diinformasikan kepada warga Kota Medan yang barangkali saat ini masih belum mengetahui terkait dengan mekanisme untuk proses pengadministrasian yang memang menjadi hambatan ini Pak. Seperti apa Pak? Silakan Pak. Boleh. Untuk warga Kota Medan, apabila memerlukan layanan kesehatan, jangan ragu, bisa langsung datang ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Ada kurang lebih sekitar 47 rumah sakit swasta, ditambah lagi ada 2 RSUD kita, langsung datang. Tapi kalau memang tidak memerlukan emergensi, bisa langsung datang ke 41 puskesmas yang ada di Kota Medan. Cukup menunjukkan KTP, ataupun kalau memang tidak punya KTP nanti akan dibantu untuk didaftarkan kependudukannya. Jadi jangan ragu, tetap kesehatan menjadi program prioritas dari pemerintah Kota Medan. Baik, menarik sekali pemirsa tentunya terkait dengan kesehatan yang memang menjadi prioritas dari Pemko Medan itu sendiri. Dan seperti apa kira-kira untuk layanan dan juga banyak program-program menarik yang disediakan oleh pemerintah Kota Medan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di 30 Minutes. Dipersembahkan oleh Temukan berita terkini dan program favorit Anda di BTV dan Berita 1. Kini hadir dengan kualitas siaran terbaik melalui satelit Telkom 4 dengan cakupan siaran di wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand. Nikmati BTV dan Berita 1 dengan gambar tajam dan suara jernih. Dapatkan lebih banyak dari TV Anda hanya di BTV dan Berita 1. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Beragam informasi yang akan hadirkan di hadapan Anda, informasi dari dalam negeri maupun mancanegara. Semuanya kami hadirkan selengkapnya di sini di Berita 1 Siang bersama saya Rolando Sambuaga. Berita 1, bersatu menginspirasi. hanya di BTV.
Pemirsa, banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Utara Aceh menyebabkan ratusan rumah rusak di desa Kuala Cangkuy, Kecamatan Lapang, Aceh Utara. Dan memang masyarakat masih sangat-sangat bergantung dari bantuan-bantuan logistik ataupun bantuan makanan. Ini menjadi lokasi darurat bagi warga ya dari daerah Aceh masih terisolir. Mereka adalah warga dari Aceh Tengah, Bener Meriah, di situ ada juga Takengon yang sebelum terjadinya bencana banjir besar melanda Aceh sekitar 1 minggu yang lalu, mereka sudah keluar Aceh Tengah. Saat ini saya sedang di perahu untuk menyeberang dari Kabupaten Biren menuju ke Aceh Utara. Ada komposer dan musisi asal Austria yang memainkan alat musik menggunakan gelombang otak. Teknologi yang bisa meringkas pekerjaan pengiriman paket dengan efisien. Laboratorium Jaringan AI RAN Research Center yang ada di Surabaya, Jawa Timur. So, saya tunggu terus di program Tekno, inspirasi otomotif, dan teknologi terkini. Hanya di BTV. Kembali lagi di Dikit-Dikit Damkar, program yang akan mengajak kalian merasakan momen seputar tugas dan tanggung jawab pemadam kebakaran yang menghadirkan adegan heroik serta memacu adrenalin. Siapkan hati dan juga mata kalian untuk melihat aksi-aksi luar biasa di Dikit-Dikit Damkar. Senin sampai Jumat, hanya di BTV. Tonton Masak ala Devina Hermawan hanya di BTV. Dipersembahkan oleh Anda kembali di 30 Minutes masih bersama kami dengan membahas topik menarik yakni adalah kesehatan yang ada di Kota Medan. Pemirsa, terkait dengan puskesmas yang menjadi titik pertama untuk mencari pertolongan kesehatan. Tentunya ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Dan yang menarik pemirsa adalah Dinas Kesehatan menargetkan peningkatan kapasitas puskesmas termasuk menuju Badan Layanan Umum Daerah. Dan tentunya penguatan layanan primer ini menjadi hal yang menarik. Dan apa nih Pak Kadis yang menjadi prioritas tahun ini? Oke. Terima kasih. Jadi di 2026 di tahun depan kita sudah mencanangkan untuk ke-41 puskesmas Kota Medan sudah BLUD. Nah, dengan BLUD nantinya puskesmas dapat melakukan inovasi inovasi layanan, dan juga memang untuk kebutuhan seandainya ada kebutuhan mendesak, bencana atau ada wabah. Ya. Nah, puskesmas sendiri bisa langsung membelanjakan anggaran mereka terkait obat-obatan tanpa harus lagi melalui proses panjang dari APBD. Jadi mereka bisa langsung sehingga nantinya layanan ke masyarakat bisa lebih cepat dan efisien. Baik, nah terkait dengan lokasi prioritas dan juga anggaran, seperti apa nih Pak mekanismenya? Apakah sudah ada pemetaan atau seperti apa nih Pak? Nah kalau untuk anggaran memang sudah dipetakan, nah cuma dengan BLUD ini mereka bisa mencari atau membuka layanan baru. Contohnya mungkin dengan yang selama ini praktek itu polling itu dari pagi sampai jam 3, mungkin dengan dia nanti BLUD dia bisa berinovasi, bisa di luar jam, mungkin bisa praktek sore, atau mungkin mereka menambahkan layanan yang selama ini mungkin tidak ada di puskesmas tersebut. Jadi mereka bisa lebih fleksibel untuk menambah layanan atau berinovasi terkait pendapatan dan juga layanan kepada pasien, kepada masyarakat. Baik, tadi Pak Kadis sempat menyampaikan bahwa terkait dengan ketersediaan obat, lalu ada alat kesehatan dan lain-lain yang memang menjadi hal yang krusial terhadap Dinas Kesehatan, khususnya yang ada di pelayanan sendiri ya, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Tapi bagaimana nih Pak strategi Dinkes untuk memastikan kesiapan SDM dan juga tentunya logistik medis, apalagi kemarin kita baru saja terjadi bencana yang ada di Kota Medan termasuk ya Pak yang menjadi dampak. Seperti apa deh Pak? Ya, untuk logistik sendiri memang kita sudah memetakan dan juga kita sudah prediksi untuk berapa
1 tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan terkait persediaan obat, jadi sudah diprediksi dan sudah dianggarkan. Nah, terkait layanan terkait SDM, nah dengan BLUD ya, kita fokus cerita di Puskesmas BLUD. Nah, dengan adanya nanti BLUD, Puskesmas bisa fleksibel untuk mungkin mengkontrak ya tenaga kesehatan di luar ASN. Baik. Ya, kalau dia sekarang ini kan dia tidak bisa, karena kan harus ASN yang di Puskesmas. Nah, dengan BLUD mereka punya anggaran sendiri, jadi mereka bisa untuk bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang bukan non ASN. Nah, pembiayaan itu dari BLUD, karena mereka kan bukan APBD. Ya. Jadi sehingga layanan itu bisa lebih luas lagi dan juga bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat. Dan tentunya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya ya Iya. Pak ya, karena memang prioritas kesehatan ini menjadi nomor satu Nomor ya satu, Pak ya. iya. Baik. Nah, kita akan beralih kepada akses pelayanan yang memang menjadi rujukan, yakni adalah rumah sakit. Tadi Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa sudah ada rencana ya Pak ya, program terkait dengan ambulans yang ada di puskesmas. Ada 41 puskesmas kalau tadi saya tidak Iya. salah ya Pak ya. Nah, terkait dengan hal itu bagaimana nih Pak untuk bentuk penguatan strategi terhadap program tersebut agar bisa berjalan dengan maksimal, dan tentunya selain ambulans tadi, di dalam internal rumah sakit sendiri Pak, seperti apa pengawasan terkait layanan spesialis dan juga kenyamanan pasien, dan yang paling penting adalah kecepatan layanan itu sendiri Pak Kadis. Jadi memang kita terhadap layanan rumah sakit ini cukup concern ya, melalui Bapak Wali Kota memang selalu atensi beliau, langsung menegur. Juga sekarang medsos sudah cukup bisa dikatakan ya plus minus, ada positif ada negatif ya. Jadi memang melalui media sosial juga masyarakat bisa langsung menyampaikan melalui medsos, walaupun memang kita sudah ada juga ombudsman untuk laporan. Nah, jadi kita selalu berkoordinasi dengan rumah sakit swasta terkait pengawasan, dan juga memang pengawasan di rumah sakit itu menjadi salah satu tupoksi dari Dinas Kesehatan, apalagi dalam hal JKN. Jadi kita ada tim yang memang untuk mengawasi itu. Jadi apabila memang ada laporan, kita cek ke lapangan, memang terjadi kendala, kita bisa lakukan peringatan, bahkan yang terakhir itu bisa sampai rekomendasi pencabutan izin rumah sakit. Kalau memang rumah sakit tersebut tidak bekerja berdasarkan SOP atau tidak melayani masyarakat dengan baik. Jadi memang sampai tahap akhir bisa merekomendasikan pencabutan izin, sehingga kami menghimbau juga, terus kita koordinasi melalui organisasi rumah sakit, organisasi profesi, terus kita lakukan sosialisasi bahwasannya mari sama-sama kita menjaga layanan kesehatan dan juga tetap mengutamakan keselamatan pasien berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Baik. Nah, tadi menarik ya Pak ya, ada kendala, sampaikan, laporkan, dan nanti ada tindakan. Turun langsung, ya. Baik, tapi sebelum itu Pak, tentu banyak sekali hal-hal yang memang menjadi prioritas kesehatan terkait juga dengan pencegahan. Tapi nanti Pak kita akan bahas saat lagi, tetap di 30 Minutes. Dipersembahkan oleh Salam sejahtera, apa kabar dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Sama baiknya, sama segarnya, seperti topik yang akan kita bahas hari ini selama 30 menit ke depan. Kita akan buka-bukaan soal dapur dari masing-masing redaksi. Kita duduk bersama di sini dalam meja redaksi. Hanya di Berita 1. Orang kan sering bilang kalau Gus Dur itu bapak pluralisme gitu-gitu ya. Kalau saya sendiri nggak terlalu sepakat ya. Bahkan kalau saya nggak sepakat. Tidak apa-apa mereka melupakan saya, tapi saya tetap ingat. Artinya ingat pada negara, ingat pada tentara. Berita 1, bersatu menginspirasi. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Beragam informasi yang akan hadirkan di hadapan Anda, informasi dan dalam negeri maupun mancanegara. Semuanya kami hadirkan selengkapnya di sini di Berita 1 Siang bersama saya Rolando Sambuaga. Berita 1, bersatu menginspirasi. Hanya di BTV.
program inspiratif yang menyentuh jiwa. Orang tua asli sini, asli Jakarta ngapain malu? Kisah-kisah penuh makna mengajak kita menjadi pribadi yang lebih baik. Semuanya habis, nggak ada yang tersisa. Dalam ketulusan ada keindahan. Saksikan dan rasakan di Ketulusan Hati. Hanya di BTV. Memasak kini jauh lebih mudah. Bawang putih goreng yang nggak pahit ini harus di api kecil. Chef Devina Hermawan akan memberikan tips memasak hingga rahasia dapur agar kamu bisa berkreasi tanpa batas di dapur. Juicy, crunchy, gurih. Tonton masak ala Devina Hermawan hanya di BTV. Gue pengen ngajakin lo makan khas Surabaya. Ini makanan khas Surabaya yang ada di Bendungan Hilir. Petis ya ini enak, sumpah gue nggak bohong. Sama persis kayak yang ada di Surabaya. Lamongan 35 Ben Hill. Enak nampol, jadi bener-bener kita bisa ngerasain sambelnya seperti apa. Waktu kita makan bebek legenda. Nggak salah nih Rame. Waktu gue gigit kulitnya segurih itu, sekranci itu. Kuliner hanya di BTV. Dari dia pemirsa tabu spesial saya Mas Andi Syari. Terima kasih. Sebenarnya kita bisa seimbang tuh kalau mood kita bagus gitu ya. Orang heart attack, serangan jantung, stroke bukan karena kolesterolnya gitu kan. Padahal dia olahraga, dia olahraga normal dan tapi pikiran, pressure gitu. Boleh nggak sih spill usia? Usia tua, usia muda itu yang penting intinya sehat. Hanya di BTV. Dipersembahkan oleh Baik, kita kembali di 30 Minutes. Pak Kadis, tadi sebelum kita jeda, saya sempat bertanya terkait dengan pencegahan yang memang menjadi salah satu prioritas ya Pak. Kita kan berharapnya tidak sakit ya Pak ya. Betul. Tentu harus pencegahan terlebih dahulu. Bagaimana nih Pak, apakah tetap dengan program edukasi pencegahan di masyarakat atau seperti apa nih Pak? Tetap, jadi kita akan mengembalikan fungsi puskesmas. Fungsi puskesmas itu adalah yang promotif dan preventif ya, jadi mempromosikan tentang kesehatan juga mencegah untuk terjadinya kesakitan. Jadi memang di puskesmas sendiri kita akan lebih fokus untuk terkait promosi, ya seperti yang umum seperti posyandu kita akan terus gencarkan imunisasi, ya karena imunisasi adalah mencegah untuk terjadinya kesakitan. Jadi imunisasi, terus juga screening salah satu program nasional termasuk TB paru ya, TBC. Jadi kita di puskesmas sudah melakukan program-program untuk pencegahan dan juga pengobatan terhadap TB paru. Karena TB paru menjadi salah satu program penting nasional ya, dan juga Sumatera khususnya Medan menjadi penyumbang yang cukup banyak ya Pak ya? Jadi memang kita selalu melakukan program jemput bola, kita screening, kita bekerja sama juga dengan Dinas Ketenagakerjaan, kita periksa mungkin ke pabrik ya, ke pabrik atau ke pelaku-pelaku usaha untuk screening, dan juga kita membuat kegiatan yang mengundang orang untuk datang untuk memeriksakan kesehatannya khususnya di program TB paru tadi. Baik, nah tadi sempat juga Bapak menyampaikan terkait dengan apakah jika ada kendala di lapangan terhadap rumah sakit ataupun puskesmas bisa menyampaikan langsung. Nah Pak, yang menarik adalah saat ini kan memang digitalisasi sangat masif ya Pak ya, dan memang menjadi hal yang paling penting terutama bagi layanan kesehatan itu sendiri. Nah seperti apa nih Pak untuk peningkatan digitalisasi kesehatan di Pemko Medan? Apakah sudah berjalan baik atau barangkali ada hal-hal yang memang sedang direncanakan untuk pengembangan sistemnya? Seperti apa nih Pak? Jadi memang kita di Kota Medan termasuk visi dan misi dari Bapak Wali Kota terkait Medan Satu Data. Nah nanti di situ juga ada data kependudukan. Jadi satu rumah itu apakah ada disabilitas di situ, apakah ada yang memang sakit, jadi semua situ ada. Sehingga dengan adanya nanti Medan Satu Data, kami sendiri khususnya di Dinas Kesehatan bisa untuk menentukan arah kebijakan. Ini sisi mana yang perlu kita tingkatkan. Jadi memang digitalisasi sudah berjalan dan memang juga masih terus disempurnakan. Namanya digitalisasi ini kan kita terus kontinuitas ya, nggak bisa berhenti terus. Jadi memang sudah kita lakukan terkait
Di puskesmas sendiri pun kita sudah menggunakan program digitalisasi, ya. Sistem informasi puskesmas sudah ada dan juga rumah sakit juga sudah menggunakan sistem informasi digitalisasi sehingga untuk data kita lebih mudah. Jadi kita bisa tarik nih penyakit mana yang paling banyak diderita oleh masyarakat, yang mana yang paling banyak kunjungan, semua bisa kita lihat by data sehingga kebijakan kita lebih efisien dan bisa lebih cepat dan lebih tepat ke sasaran. Baik, termasuk tadi keluhan masuk dalam sistem itu sendiri Pak? Ada ya Pak ya? Ada. Jadi pemerintah, maksud kami adalah warga Kota Medan bisa dengan mudah mengakses hal tersebut ya Bisa. Pak ya? Baik, menarik ya. Jadi bagi Anda yang punya permasalahan di lapangan boleh disampaikan melalui digitalisasi, dimanfaatkan sebaik-baiknya, apalagi terutama terhadap kesehatan. Baik, Pak Kadis, tentunya dalam penguatan program ini kan juga butuh untuk bagaimana kerjasama antar lintas sektoral. Nah, untuk Dinas Kesehatan dalam hal ini juga Pemko Medan secara keseluruhan, seperti apa nih Pak untuk kolaborasi dengan Pemprov barangkali pusat ataupun ya bahkan untuk sektor swasta ini sendiri, seperti apa nih Pak? Kalau untuk kolaborasi kita memang terus bersinergi dengan pusat khususnya melalui provinsi dan juga kalau terkait memang antara stakeholder kita juga sudah bekerja sama. Ini kita lagi bekerja sama dengan MUI juga terkait imunisasi yang mana memang banyak ada isu-isu misal imunisasi apakah halal atau tidak. Jadi itu kita lakukan sudah melakukan koordinasi terhadap MUI dan juga nanti organisasi-organisasi keagamaan sehingga nanti angka capaian imunisasi kita bisa lebih naik lagi ke depannya kalau sudah warganya lengkap imunisasinya anak-anaknya sehingga nanti generasi kita ini bisa generasi sehat menuju 2045 ya, Indonesia emas. Jadi kita mengarah ke sana. Baik, luar biasa. Dan Pak Dr. Putra, saya tentunya pengen sekali banyak bertanya terkait dengan program-program menarik yang ada di Pemko Medan ya Pak ya. Lantas seperti apa deh Pak untuk bagaimana memastikan bahwa setiap warga Kota Medan ini bisa untuk mencapai ataupun bisa untuk mendapatkan layanan kesehatan terutama yang bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi. Apa yang disuggest oleh pemerintah Kota Medan ini Pak untuk mempercepat layanan? Yang pasti jangan menunda-nunda sakit. Maksudnya kalau memang sudah sakit harus cepat datang ke pusat layanan kesehatan, bisa ke puskesmas. Nah untuk digitalisasi pun nanti di puskesmas bisa dibantu untuk mendaftarkan secara online atau juga untuk mendaftarkan misalnya dia didaftar ke UASI, jadi tetap ada tim kita yang membantu. Yang penting kepada masyarakat Kota Medan jangan ragu, jangan takut untuk berobat ke puskesmas ataupun rumah sakit karena kita sudah UASI. Jadi selagi rumah sakit itu bekerjasama dengan BPJS pasti akan dilayani tanpa dipungut biaya. Baik, terakhir Pak, sebelum kita mengakhiri program 30 Minutes ini saya mau closing statement dari Bapak terhadap masyarakat, ini pesan-pesan dan juga harapan khususnya pastinya terkait dengan kesehatan Kota Medan. Silakan Bapak. Harapan kami karena kesehatan itu adalah hak semua orang, tapi juga kita harus lebih sadar diri, mari kita jaga kesehatan masing-masing, khususnya juga kebersihan lingkungan. Jadi apabila merasa sakit, cepat berobat, karena semakin cepat ditangani, angka kesembuhan juga akan semakin besar. Tidak usah ragu, karena kita sudah UHC, jadi silahkan datang, dan tidak akan ada kendala, ya, tidak akan ada biaya, nol, untuk dilakukan layanan kesehatan, baik di rumah sakit ataupun puskesmas. Tetapi memang harus kita ingat, rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Jangan nanti kalau memang rumah sakit tidak bekerja BPJS, mungkin tetap dilayani untuk emergensi dan nanti akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Jadi memang tidak ada alasan bagi layanan kesehatan, fasilitas kesehatan untuk menolak pasien lagi. Baik. Harus dilayani semua. Baik, terima kasih Pak Kadis. Tadi informasi yang sangat informatif tentunya ya bagi kita semua. Tentunya kita berharap semoga seluruh warga Kota Medan mendapatkan fasilitas dan juga manfaat terbaik dari program-program yang ada di Dinas Kesehatan tentunya. Pak Kadis, kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Kita pengen berdiskusi lama tapi waktu juga yang memisahkan. Untuk itu sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktu Pak Kadis dan juga
perhatian dari pemirsa di rumah. Akhir kata saya Azifa Zahrianis pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di 30 Minutes selanjutnya. Dipersembahkan oleh